Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rutinitas malam Senin ini bersama-sama mengkaji hadis Nabi, ilmunya Nabi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang khalifah, seorang sahabat pilihan Rasulullah. Beliau pernah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, alaikum bil ilmi, lazimilah untuk mencari ilmu. Fa inna lillahi subhanahu ridaan yuhibbuh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai selendang, rida, atau lebih mudahnya seperti serban yang dicintai oleh Allah. Allah itu punya selendang yang dicintai. Faman talaba baban minal ilmi, barang siapa yang mencari satu bab dari ilmu, raddahullah biridai, maka Allah akan memberikan selendang tersebut kepada orang tersebut. Di sini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang mencari ilmu satu bab saja itu dikasih selendang oleh Allah, yang mana selendang itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai dia melakukan dosa 3 kali berturut-turut baru dicabut. Kalau tidak, maka tidak akan pernah dicabut hingga hari kiamat. Jadi satu bab ilmu dapat satu selendang, satu bab ilmu dapat satu selendang, terus demikian. Kalau orang selalu belajar ilmu, banyak ilmu yang dia pelajari, maka dia akan mendapatkan banyak selendang Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah jadi orang yang ketika menghadap Allah membawa selendang yang dicintai oleh Allah, berarti dia akan dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Semoga kumpulnya kita ini diberi keikhlasan oleh Allah untuk bersama-sama menghidupkan ilmunya Nabi, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan selendang yang dicintai oleh Allah tersebut, dan kita pula menjadi orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hadis yang ke-9 setelah kita mempelajari atau bersama-sama mengetahui sedikit manaqib, cerita daripada yang meriwayatkan, yaitu Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Maka kita akan memasuki isi hadis yang beliau riwayatkan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu, ma apa saja, nahaitukum yang telah aku larang kalian, anhu dari itu ma, dari segala sesuatu tersebut, fajtanibuhu, maka jauhilah kalian pada sesuatu itu. Apa saja yang aku telah melarang kalian dari sesuatu, maka jauhi sesuatu tersebut.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah itu mastata'tum, dengan kemampuan kalian, semampu kalian. Jadi hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa saja yang beliau larang maka jauhi, apa saja yang beliau perintah maka kerjakan semampunya. Ketika Nabi menyebutkan apa saja yang aku larang jauhi, apa saja yang aku perintah lakukan semampunya. Ketika larangan Nabi mengatakan jauhi, ketika perintah lakukan semampunya. Ada kata-kata semampunya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya larangan dari Nabi, sesuatu yang dilarang dalam agama ini wajib dijauhi secara keseluruhan 100%. Kalau pengen jadi orang yang taubat ya harus 100%. Oh, saya ini misalkan dulu ahli mabuk, ahli punya maksiat, ini satu hari itu bisa 1 tong saya minum sendiri misal. Oh, saya sekarang pengen tobat, saya jauhi separuh aja lah yang tak minum, setengah tong. Belum semuanya, ini belum disebut tobat. Itu masih proses, tapi belum disebut orang yang bertobat. Kalau belum seluruhnya ditinggalkan, belum dicatat jadi orang yang bertobat. Hatta walaupun 1 teguk. Aku tuh kalau dulu tuh saya maksiat itu kalau minum arak misalkan 1 tong, sekarang saya mau pengen tobat, tak jauhi cuman 1 gelas aja atau 1 teguk aja. Belum disebut orang yang bertobat. Selama masih melakukan maksiat walaupun kecil, maka masih belum disebut orang yang bertobat. Kenapa Nabi mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang kalian dari sesuatu itu maka jauhilah sesuatu tersebut. Nabi tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian, tidak. Kalau untuk larangan harus 100% ditinggalkan baru disebut orang yang bertaubat. Kalau masih ada walaupun sedikit saja belum disebut orang yang bertaubat. Ya berarti masih proses tapi belum disebut orang yang bertaubat. Kemudian kalau perintah Nabi mengatakan mama amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah lakukan semampunya. Di sini menunjukkan kalau perintah agama itu memang semampunya. Semampunya. Salat perintahnya apa? Wajib berdiri kalau salat fardu. Kalau salat sunnah boleh dengan duduk. Salat wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Kalau kakinya sakit atau tidak bisa berdiri ya dengan duduk semampunya. Tidak bisa duduk boleh dengan berbaring, seterusnya itu diatur dalam fikih. Tidak mampu duduk dengan berbaring, posisi kanan, miring kanan atau miring kiri menghadap kiblat. Kalau tidak mampu ya terlentang berbaring, kakinya diarahkan ke kiblat. Nah, nanti sholatnya pakai isyarat, apa? Kepalanya, rukuknya dan lain-lain pakai isyarat kepala semampunya. Kalaupun tidak mampu, tidak bisa gerak, tidak bisa apa, dihadapkan kiblat, terlentang kaki ke arah kiblat, kemudian sholatnya pakai kedipan mata, cuman bisa kedip aja, yang lain tidak bisa gerak misalkan, pakai kedipan mata. Ya. Rukuknya semuanya kedipan mata. Kalau mampu dibaca Al-Fatihah dibaca. Kalau tidak mampu ya dibaca dalam hati. Pokoknya kalau ketaatan disesuaikan dengan kemampuan. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Karena itu semua jenis larangan atau maksiat wajib 100% ditinggalkan. Kalau cuman sedikit-sedikit itu belum disebut tobat.
pasti proses tobat. Tapi kalau perintah maka dilakukan sesuai dengan kemampuan. Zakat fitrah misalkan wajibnya 2,5 kilo atau 3 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo kurang seperempat. Yang terkenal 2,5 kilo karena yang wajib itu 1 sok kan. Nah, maka kalau mampu ya zakat dikeluarkan itu. Tapi kalau misalkan ada orang tidak mampu, pas mau Idul Fitri tidak punya apa-apa dia memang, apalagi beras yang dibuat makan sendiri aja masih kurang misalkan. Adanya cuma 1 cepuk atau satu tangan gini tak, ya sudah zakatnya dikeluarkan itu semampunya. Nah, mas tato tuh. Jadi kalau untuk larangan wajib 100% baru dikatakan orang yang bertobat kembali kepada Allah, kembali ke jalan Rasulullah. Tapi kalau ibadah dilakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian sesuatu yang dilarang oleh Nabi, dilarang dalam agama itu ada kalanya larangannya itu berbentuk larangan tahrim, man'u tahrim. Nabi melarang dengan larangan haram. Artinya kalau kita melakukan haram hukumnya. Seperti ya tadi itu minum minuman keras kan dilarang. Nah, kalau kita lakukan haram, itu namanya larangan pengharaman, man'u tahrim. Contoh lagi dalam hadis la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Kalau kita membunuh sesuatu jangan pakai siksaan yang dipakai oleh Allah. Apa maksudnya? Api. Kalau membunuh sesuatu jangan pakai api. Pakai obat apa. Misalkan tawon atau apa, itu kalau bisa sebisa mungkin jangan pakai api karena hukumnya haram. Itu dilarang oleh Nabi dan hukumnya itu larangannya tahrim, larangan pengharaman. Haram hukumnya membunuh sesuatu dengan api. Kenapa? Karena menyerupai siksaannya Allah. Allah nyiksa dengan api neraka. Nah, kita manusia jangan pakai itu karena itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. La tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah, yakni dengan api. Nah, kemudian timbul pertanyaan di situ, kalau pakai alat apa niku? Elektrik itu, nyamuk itu, tek. Itu bagaimana? Maka ada pembahasan para ulama. Apakah itu termasuk api atau tidak, setrum itu? Maka para ulama mengatakan itu tidak termasuk hadis ini, tidak termasuk api karena tidak ada apinya, tidak kelihatan. Jadi itu hukumnya boleh memakai itu. Yang jelas kalau ada cicak, ada apa itu kan sunnah dibunuh. Bunuhnya jangan sampai menyiksa. Dibunuh dengan cepat dan jangan sampai menyiksa serta jangan memakai api. Bunuhnya selain pakai api, pakai ketapel atau apa. Nah, cicak itu kan hukumnya sunnah untuk dibunuh. Kemudian ada juga Nabi itu pelarangannya itu larangan kemakruh. Dilarang Nabi, tapi kalau dilakukan tidak haram, cuman makruh. Larangan makruh ini namanya. Man akaroha. Contohnya la ta'kulul basol an-nayya. La ta'kulul basolan nayyi. Jangan kalian makan bawang mentah. Nah, Nabi pernah mencegah itu sahabatnya, jangan makan bawang mentah. Tapi cegahannya Nabi, larangannya Nabi ini tidak kuat. Maksudnya itu bukan larangan yang sifatnya kuat. Kalau larangan yang sifatnya kuat, ada hadis banyak atau didukung ayat Quran seperti larangan minum minuman keras dan lain-lain itu, maka itu jadinya haram. Nggak boleh dilakukan. Tapi kalau larangannya itu larangan yang sifatnya tidak kuat, maka itu jadinya makruh seperti ini. Jangan makan bawang yang mentah, itu hukumnya makruh. Ada lagi hadis la ta'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Itu Nabi pernah melarang. Makan dengan tangan kiri. Nah, larangan Nabi dalam hadis ini itu sifatnya tidak kuat. Artinya hadisnya cuma satu atau berapa aja.
maka di situ hukumnya makruh. Jadi makan pakai tangan kiri itu hukumnya nggak sampai haram, walaupun ada larangan hadisnya, ya tapi hukumnya makruh. Begitu juga sesuatu yang dilarang, yang haram seperti minuman keras atau memakan bangkai. Bangkai itu kan segala sesuatu yang disembelih dengan cara yang salah. Itu namanya bangkai. Sapi, ayam, nyembelihnya salah, maka jadinya bangkai, haram untuk dimakan. Nah, cara nyembelih yang benar itu gimana? Yang penting dua urat yang ada di leher hewan itu putus. Di leher itu kan ada dua urat, urat nafas sama urat untuk makan dan minum. Nah, dua-duanya itu yang penting putus. Yang nyembelih orang Islam, kemudian diputus itu dua-duanya, selesai halal. Adapun baca bismillah dan lain-lain, baca-bacaan itu semuanya dalam madhab Syafi'i adalah sunnah. Jadi nyembelih itu tidak baca apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting nyembelih orang Islam. Cuman sunnah baca bismillah. Yang penting yang nyembelih orang Islam, kemudian dua urat yang ada di leher hewan itu benar-benar 100% sudah terputus, baru itu hukumnya halal. Tapi kalau ada sedikit saja, walaupun sedikit yang belum terputus, maka hukumnya bangkai, haram hukumnya. Jadi nyembelih itu sebenarnya gampang, yang penting dua itu terputus, selesai. Nah, kadang-kadang ayam itu kalau nyembelih tidak teliti, bahaya ayam itu. Nyembelih, ada yang nggak terputus, uratnya masih ada tersisa sedikit gitu, masih nyambung, maka haram itu ayamnya dimakan. Nah, makanya kalau ayam itu sulit karena dia uratnya kadang miring ke sini, apalagi kalau pisaunya agak tumpul, kadang kesulitan. Kalau kayak kambing, kayak sapi kan enak itu, sekali gorok sudah, dia tidak bisa gerak-gerak uratnya itu di tempat, tinggal digorok selesai. Tapi kalau ayam itu kadang sering terjadi, sembelih, perasaan sudah putus, dilepas, pas dibeteti ternyata masih nyambung. Ya, terutama para penyembelih ayam potong itu cepet-cepet set. Kadang masih nyambung itu, ada urat yang nyambung, itu hukumnya haram, itu bangkai itu. Ya. Karena itu kalau misalkan ragu untuk ayam, misalkan ada orang nyembelih sampai terputus terputus, kepalanya terpisah udah, itu hukumnya gimana? Hukumnya boleh, halal, cuman makruh. Menyembelih hewan sampai terputus itu hukumnya tetap halal tapi makruh. Nah, daripada ragu, terutama ayam tadi itu, nah ayam itu kadang rada repot. Soalnya apa? Uratnya kadang ke sebelah sini, digorok, ini menghindar. Nah, kalau ada hewan yang salah sembelih, jatuhnya kan haram, itu bangkai, wajib dibuang semua. Kecuali sapi atau kambing, kulitnya boleh disamak, dibersihkan pakai garam atau pakai sesuatu yang pedas yang bisa menghilangkan daging-daging tersisa di kulitnya itu. Kulitnya aja yang boleh dimanfaatkan. Selain itu semuanya wajib dibuang karena statusnya bangkai. Itu jika cara nyembelihnya tidak benar, ada yang belum terputus. Kejadian itu kemarin itu Idul Adha di daerah sana kejadian. Nyembelih, orang baru jadi penyembelih, nyembelih sapi, uratnya masih ada yang belum terputus sempurna, bangkai itu statusnya. Nah, tapi panitia juga paham, akhirnya tetap dibeteti, dibagi-bagi orang, bagi bangkai itu. Tidak sah sembelihannya. Alhamdulillah min. Karena itu wajib untuk melakukan sesuatu itu harus dengan ilmu. Nyembelih itu gampang, yang penting itu geltel selesai. Kemudian kalau ada bangkai semacam itu hukumnya kan haram, dilarang oleh Nabi, dilarang dalam agama untuk dimakan, dikonsumsi, wajib dibuang semua kecuali kulitnya tadi itu. Kulitnya boleh disamak, dibersihkan, sisa daging sampai terus dikeringkan sampai bersih, dicuci sampai bersih. Nah, kulitnya itu nanti hukumnya suci. Boleh dipakai rebana, boleh dibuat untuk sabuk dan lain-lain, hukumnya suci. Yang lain wajib dibuang. Walaupun sapi, walaupun kambing, walaupun onta sekalipun, nek salah nyembelih itu bangkai, haram dimakan dagingnya, walaupun secuil tidak boleh, harus dibuang. Kecuali kulitnya tadi itu. Nah, kalau untuk kulitnya itu setelah disamak, dibersihkan, disterilkan dari daging-daging bersih, nah, apakah boleh dimakan?
maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan karena sudah suci dengan disamak halal dimakan. Ada pendapat kedua tidak boleh dimakan tapi boleh digunakan buat sabuk, buat sepatu, hukumnya suci tidak najis. Nah, di sini kalau ada bangkai yang dari hewan salah sembelih tadi itu, maka hukumnya kan haram, tidak boleh dimakan. Semua larangan Nabi itu tidak boleh, kecuali kalau darurat. Kalau darurat kembali boleh. Darurat misalkan dia sudah tidak makan berapa hari, kemudian di tempat sampah ada bangkai bangkai ayam, ada bangkai kambing misalkan. Maka bagi orang yang darurat itu kalau tidak makan itu bisa sakit parah atau bisa mati, itu darurat. Bagi orang yang darurat maka boleh hukumnya memakan sesuatu yang semula haram tapi jadi halal bagi orang yang dalam keadaan darurat. Dulu tuh ada seorang perempuan di tong sampah, tempat sampah gitu, cari bangkai untuk dimakan. Pas dapat ada salah satu imam, seorang ulama besar lewat di situ. Kaget tuh, buat apa itu? Mau saya makan. Loh, ada haram. Ini kan haram, bangkai tidak boleh dimakan. Ada haram bin nisbat ilaik. Ini haram kalau untuk jenengan, tapi untuk saya halal. Loh, saya. Ini berarti orang bukan perempuan biasa ini. Kok ngerti? Bangkai itu kan haram. Kok bisa halal? Halal untuk kamu, terus haram untuk saya. Bangkai itu halal apa haram? Maka kata perempuan itu, iya. Kenapa haram untuk sampean, wahai ulama, dan halal untuk saya? Karena saya, anak-anak saya sudah 1 hari 2 hari tidak makan. Mereka sudah nangis semua. Kami tidak ada makanan sama sekali. Ya Allah. Nah, akhirnya ulama ini Pak mau haji, tidak jadi haji. Semua uangnya dirham dinar yang dia bawa dikasihkan perempuan tersebut. Dikasihkan perempuan tersebut untuk makan dia dan anak-anaknya. Dalam riwayat perempuan tersebut adalah salah satu keturunan Nabi SAW. Perempuan yang punya ayah nyambung Sayyidina Hasan Husain, nyambung Siti Fatimah, nyambung Rasulullah SAW. Beliau mau haji tidak jadi dikasihkan semua kepada perempuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata janda punya anak, suaminya sudah meninggal. Nah, tidak ada yang jamin hidupnya. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang diharamkan Nabi dalam keadaan normal ya haram, wajib dijauhi semua. Akan tetapi kalau dalam keadaan darurat maka hukumnya jadi boleh. Darurat itu semuanya boleh. Dalam keadaan, dalam kaidah itu apa? Ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang semula haram atau dilarang. Kemudian begitu juga dengan sesuatu yang diperintah Nabi. Sesuatu yang diperintah Nabi itu juga ada kalanya perintahnya itu sifatnya wajib, ada kalanya perintahnya sifatnya sunnah, ada kalanya bahkan perintahnya sifatnya mubah. Perintah yang sifatnya wajib seperti sholat dan lain-lain itu bukan hanya hadis, tapi Al-Quran juga ada. Itu kuat perintahnya, wajib. Ibadah-ibadah yang wajib itu sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Ada kalanya perintah Nabi tapi hukumnya sunnah, diperintah Nabi tapi sunnah, nggak wajib dilakoni. Seperti apa? Seperti Nabi kalau makan beliau pakai tangan kanan. Kalau Jumat beliau pakai baju putih-putih, serba putih. Ini sunnahnya Nabi. Ada perintah dalam agama, cuman tidak wajib. Jadi kalau Jumat terutama itu, kalau bisa pakai baju putih, karena itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Serba putih itu di hari Jumat. Wa albisu min thiyabikum al-abyad. Dan pakailah kalian dari pakaian-pakaian kalian al-abyad atau min thiyabikum al-bid. Nah, yang putih-putih itu adalah hukumnya sunnah.
Diperintah Nabi, tapi perintahnya bukan perintah yang kuat, perintahnya perintah anjuran, maka jatuhnya sunnah. Begitu juga ada yang perintah itu termasuk perintah yang mubah, perintahnya Nabi tapi hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, mubah. Bahkan di Al-Quran ada itu, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian. Ini kan diperintah sama Allah. Makan, minum itu diperintah. Apakah wajib berarti makan, minum itu? Enggak. Perintah di situ adalah amro mubahin, dengan perintah yang mubah. Ya makano, minumo, terserah. Bukan wajib, bukan sunnah. Kecuali kalau diniati makan, minum, diniati untuk ibadah, nanti jadinya sunnah, bahkan bisa dapat pahala. Tapi kalau hukum aslinya makan minum itu adalah mubah, nggak ada hukum wajib ataupun sunnah, nggak ada hukum pahala ataupun dosa, nggak ada makan itu. Bisa dosa, bisa pahala, tergantung makannya. Kalau yang dimakan haram ya jadi dosa, atau yang dimakan halal tapi niat saya makan biar kuat mencuri, oh jadi dosa. Kalau diniati bagus, niat makan ya biar ibadah kuat ya jadi pahala. Kalau hukum makan aslinya adalah mubah. Sama halnya dalam ayat Quran yang lain, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kalian kepada wanita yang bagus, yang baik, yang sholihah menurut kalian. Mathna, dua-dua. Wa thulatha, tiga-tiga, waruba, dan empat. Ya, Al-Quran perintah itu, nikah itu enggak ada perintah satu. Mathna, dua-dua, tiga-tiga atau empat. Nah, tapi ada terusan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian khawatir tidak bisa adil, maka cukup satu. Jadi nikahi perempuan dua atau tiga atau empat, itu perintah Al-Quran. Jadi nikah siji enggak diperintah no. Tapi kalau khawatir baru satu. Kalau khawatir enggak adil. Nah di situ ada hadis-hadis Nabi, nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Maka para ulama, nikah satu itu hukumnya sunnah. Karena nikahu sunnati. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut enggak adil maka satu. Kemudian nikah lebih dari satu alias poligami dalam Islam, yang mana di Al-Quran juga disebutkan fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Tadi itu adalah hukumnya amru mubahin, perintah sesuatu yang mubah. Jadi kalau nikah satu hukumnya sunnah, tapi kalau lebih dari satu itu hukum aslinya adalah mubah, bukan sunnah. Nikah hukum aslinya, nikah satu hukum aslinya sunnah. Hukum aslinya bisa berubah wajib kalau dia takut, kalau tidak nikah bisa zina, wajib dia untuk nikah. Bisa berubah haram nikah, bisa berubah haram. Kalau dia nikah ternyata dia malah jauh dari Allah, terbengkalai misalkan, atau dia malah maksiat dan seterusnya karena istrinya, maksiat karena istrinya, bisa jadi kan. Maka kalau dengan nikah kok malah jatuh ke yang haram, maka nikah itu jadi haram. Tapi kalau hukum asli nikah itu hukumnya sunnah, nikah satu. Hukum asli nikah lebih dari satu alias poligami, itu hukum aslinya mubah, bukan sunnah. Bisa sunnah kalau dia betul-betul adil, bisa adil itu dan benar-benar adil. Nah itu jadi sunnah. Atau bisa haram kalau dia ternyata tidak mampu adil dan seterusnya. Tapi kalau hukum aslinya adalah mubah. Karena itu banyak orang yang salah paham. Oh nikah lebih dari satu tuh hukumnya sunnah. Sunnah ya hukum aslinya mubah, bukan sunnah. Kalau butuh, istrinya sudah tidak mampu memenuhi, sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan suami, nah maka baru. Dan dia memang membutuhkan, nah itu bisa sunnah, bisa wajib malah. Misalkan istrinya sudah tidak bisa, maka wajib nikah lagi, malah bisa wajib, bisa sunnah, tergantung situasi dan kondisi. Tapi hukum asli dari nikah lebih satu itu adalah hukumnya mubah.
Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah kalian perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Itu perintah di situ. Fankihu, nikahlah 2, 3, 4 itu adalah amru mubahin, yaitu perintah mubah. Hukum asli daripada poligami itu dalam Islam mubah. Kalau hukum nikah 1 itu hukumnya sunnah. Ini banyak yang salah paham tentang poligami. Jadi poligami itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi ternyata kadang-kadang kita itu tadi, poligaminya itu sebetulnya karena nafsu. Nafsu. Ya kalau memang mampu bisa adil itu tidak masalah, memang itu solusi dari agama. Daripada suami akhirnya bersama orang-orang yang tidak halal alias zina, naudzubillah min dzalik, itu adalah solusi bagi orang-orang yang memang dia membutuhkan untuk itu. Akan tetapi hukum asli dari poligami itu hukumnya mubah. Hukum asli menikah 1 itu hukumnya sunnah. Ini termasuk kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, beliau umur 25 sama Siti Khadijah sampai beliau umur 50. Beliau umur 25 sampai umur 50, Siti Khadijah, beliau umur Rasulullah umur 50-an, Siti Khadijah wafat. Itu dalam masa 25 tahun Nabi enggak pernah mendua. Nabi tidak pernah poligami, setia 1 istri 25 tahun sampai umur 50. Setelah Siti Khadijah wafat, baru Rasulullah nikah lebih dari 1, itu pun diperintah oleh Allah. Nikah Siti Aisyah, nikah sampai ada 10 itu. Kalau di total semua kan 11 dengan Siti Khadijah. Itu di sisa umur beliau setelah 50 tahun. Jadi kalau 63 13 tahun itu Rasulullah poligami, itu pun diperintah oleh Allah. Sebelumnya Rasulullah 25 tahun berumah tangga sama Siti Khadijah, beliau tidak pernah poligami. Jadi di situ sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi ada kalanya wajib, ada kalanya perintahnya perintah sunnah, ada kalanya perintahnya itu perintah mubah. Tidak wajib juga tidak sunnah, tidak pahala juga tidak dosa, itu mubah. Ini adalah hal-hal yang diperintahkan Nabi SAW.